Oke, bareng lagi setelah sekian lama kita nggak ngonten bareng ya. Ya. Berapa lama ya? Cukup ya, lumayan lama lah ya. 8 windu mungkin minggu. ya. 8 windu loh, Mas Kris, bukan 8 minggu. Tak kira 8 minggu. 8 minggu. Ya karena kemarin ada beberapa yang harus aku bahas sama teman-teman juga sih. Oh, sibuk ya Mas Kris ya? Iya, ya baru bisa di kesempatan hari ini Sibuk banget guys. ngonten bareng Mbak Na lagi. Aku lagi pengen bahas ini Mbak Na, apa namanya? Habis ini kan dunia kerja kembali beroperasi ya. Pasti banyak anak-anak yang lulusan yang baru ini pada sibuk nyari kerjaan, walaupun keadaan yang saat ini nggak memungkinkan, banyak sekali kendala ya. Ya, Karena mengingat pandemi ya. kondisi masih pandemi, Mm-mm. ya mungkin agak ini ya apa namanya, ya agak menyendat, tapi aku kira ya tetap berjalan proses itu. Gitu. Makanya aku pengen sekali berbagi ilmu biar teman-teman yang baru lulus dari sekolah maupun universitas ini bisa survive dalam hal melamar pekerjaan. Bisa sukses. Bisa Melamar sukses, ya. Bisa sampai ikut seleksi ya. Harus yang pengen, dilaksanakan perusahaannya. pengen banget aku berbagi pengalaman, karena ya ini pengalaman, lebih ke pengalaman kita ya dulu. Jadi aku pengen sharing-sharing ke teman-teman, berbagi ilmu lah. Siapa tahu berguna ya kan, kalau nggak berguna ya nggak apa-apa. Ya siapa tahu ada gunanya. Ya pastinya berguna lah bagi kalian, bagi kita semua pasti ada manfaatnya sharing kita kali ini. Oke, dimulai dari mana dulu nih Mas Kris? Gimana sih Mbak Na supaya apa ya, surat lamaran kita itu, CV kita itu ya paling nggak dilirik gitu. Paling nggak dilirik sama HRD ya, kalau kayak gitu masuk ke HRD ya? Nggak dilirik sama pacar ya? Atau gebetan ya? Atau biasanya itu juga ini sih, apa namanya, setelah kita titipkan CV kita ke pos satpam, ini aku bicara yang konvensional ya. Biasanya itu ya mohon maaf, aku nggak merendahkan security ya. Ada aku menjumpai itu nggak ditaruh, nggak dilanjutkan ke pihak HRD, tapi dimasukkan ke, mohon maaf, ke tong sampah. Mas Kris tahu sendiri tuh. Tahu sendiri. Jadi sebelum kita buat lamaran kerja, jadi sebelum ke langkah itu, kita pastinya kan cari informasi lowongan kerja dulu ya guys. Jadi nggak mungkin kita tahu-tahu bikin surat lamaran gitu. Alangkah baiknya untuk menghindari itu, kita cari informasi lowongan kerja yang sesuai dengan kita, baik itu bakat, minat, kompetensi kita atau passion kita. Jadi jangan sampai kita apply posisi atau melamar pekerjaan itu nggak sesuai dengan passion yang kita inginkan, nggak sesuai dengan bakat minat yang kita inginkan gitu, supaya nggak salah. Kecuali kalau memang kita mau mengasah kemampuan kita yang di bidang kita yang lain gitu loh. Ada kan bakat minatnya kita di bidang A katakanlah, tapi ternyata kita juga ada bakat di bidang B yang kita sendiri nggak tahu gitu loh. Kadang kita sendiri nggak tahu, jadi perlu orang lain yang melakukan pengukuran. Nah, langkah pertama seperti itu. Untuk tahu informasi lowongan kerja, kita tahunya dari mana? Banyak sekali sourcing-nya atau sumbernya ya. Bisa dari, kalau yang konvensional itu atau metode yang lama, bisa cari di koran, di majalah, kita bisa baca di sana. Tapi jangan sampai istilahnya kita ya itu tadi terjebak di suatu posisi yang tidak sesuai dengan kita. Katakanlah kita mau apply contoh untuk posisi administrasi bagian cewek, atau mungkin
teknisi katakanlah. Ada kadang Mas Kris pasang ya, perusahaan itu pasang di koran. Jadi motivasi mereka itu macam-macam. Memang mereka ada lowongan pekerjaan di perusahaan mereka. Itu yang pertama, memang benar ada. Yang kedua, itu karena mereka mau tahu, jadi istilahnya respon masyarakat sama perusahaannya mereka itu seperti apa. Jadi yang kedua itu. Dan yang ketiga itu ada perusahaan yang pasang lowongan pekerjaan yang tidak sesuai. Mungkin Mas Kris pernah tahu ya, aku nggak tahu, aku kurang tahu. Jadi ada misalkan perusahaan, maaf nih, Forex Index pasang lowongan administrasi, teknisi, tapi padahal apa, ujung-ujungnya sales gitu loh. Anak-anak zaman sekarang kalau sudah dengar atau baca informasi lowongan pekerjaan yang posisinya sales itu kadang kebanyakan mundur. Nah, tiga itu tadi. Makanya kita harus jeli. Kalau misalkan kita tidak yakin, kita browsing perusahaan ini, PT ini, CV ini tuh apa sih, bergerak di bidang apa. Kadang ada juga yang nipu juga ada Mas Kris. Zaman tahun 2011 itu aku pernah baca waktu itu di media sosial. Jadi ada perusahaan semacam kayak lembaga ini sebenarnya khusus, tapi dia bilangnya penyalur tenaga kerja. Nah ternyata belum disalurkan tapi sudah dimintai uang gitu loh. Alasannya sih buat buat biaya apa gitu loh. Terus nanti kan ini dijamin, tapi ternyata sampai batas waktu yang ditentukan lama gitu ternyata tidak ada realisasinya. Ada temanku sendiri yang saudaranya punya anak, jadi dia janjinya disalurkan tapi tidak disalurkan waktu itu, banyak seperti itu. Jadi mending pertama itu kalian mesti jeli, hati-hati dalam membaca informasi lowongan pekerjaan. Ini kita bicara yang konvensional dulu. Konvensional itu yang di koran. Yang kedua bisa kalian dapatkan di internet. Internet kan banyak sekali ya sekarang platform informasi lowongan kerja. Ada JobsDB, Job ID, kemudian ada karir.com dan masih banyak portal informasi lowongan kerja yang lainnya bisa kalian cari. Kalau yang besar sih itu yang besar. Biasanya dipakai perusahaan sih itu. Karena bisa kalau kalian nggak jeli dan nggak menentukan mana yang benar, nanti sia-sia kertasnya juga. Ya kan? Anda sudah menghabiskan tenaga, waktu kalian, kemudian juga pikiran. Aku diterima nggak? Terus lamaranku ini gimana? Tuh kan. Iya, benar. Nah, kemudian yang lainnya mungkin bisa melalui relasi kalian, kenalan kalian. Mungkin kalian punya saudara yang bekerja di perusahaan A, B, C, D, E. Nah, kalian harus aktif tanya apakah ada lowongan di perusahaan ini. Tuh. Jangan patah semangat untuk itu. Istilahnya kenalan jero. Ya, bisa dikatakan seperti itulah. Paling tidak kan mereka yang tahu kan di perusahaannya mereka itu ada lowongan apa enggak. Paling tidak seperti itu. Nah, itu sourcing kalian untuk mendapat informasi lowongan pekerjaan ada 3 itu. Jadi melalui koran, internet, dan relasi atau kenalan kalian yang sudah bekerja di perusahaan tertentu. Kalau sudah dapat info yang informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan ini passion kalian, bakat, minat kalian, kalian bisa mulai apply. Bikin surat lamaran pekerjaan. Buat surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk lamaran pekerjaan ini Mas Kris, untuk saat ini itu juga ada 2 metodenya. Masih metode konvensional. Nggak potong. Untuk yang tadi yang konvensional udah cukup. Terus yang nggak konvensional? Yang mana ini? Untuk kita tahu apa istilahnya melamar pekerjaan tadi. Ya itu tadi, kalau yang konvensional kan melalui koran sama kenalan. Kalau yang nggak konvensional kan melalui internet. Internet ya? Iya, melalui internet. Gitu.
kan secara ini ya apa namanya, cari manual. Ya. Tapi kalau 2021 ini kayaknya konvensional hampir punah ya dikatakan. Ya ada tapi pasti memanfaatkan media, Ya, media elektronik. banyak memanfaatkan media elektronik atau gadget ya. Karena kan hampir semua kalian pastinya sudah pakai handphone lah sekarang. Terus Mayoritas. lanjut yang tadi. Yang ini lanjut yang apply ya. Nah, apply itu juga ada dua metodenya, ada yang konvensional dan non konvensional. Kalau yang konvensional itu Mas Kris, kayak tadi kita buat lamaran terus nitip ke security perusahaan itu, nah di drop. Ada yang langsung jadi tanpa cari tahu ada lowongan apa enggak, pokoknya naruh lah, itu Acak resikonya itu tadi nggak ada lowongan pekerjaan, wes di sisi wae gitu. Itu kalau perusahaannya ini ya apa namanya kejem ya, tapi kalau perusahaannya enggak kejem pasti akan diarahkan ke HRD kok gitu loh. Dan aku rasa enggak semua perusahaan seperti itu ya, memang ada beberapa ya. Maksudku tadi masuk ke tong sampah itu gini, si pelamar ini sudah dikasih tahu. Itu bahasa kasar deh dalam tanda kutip, si pelamar ini sudah dikasih tahu sama pihak security bahwa di perusahaan ini belum ada lowongan, tapi dia maksa, Pak saya tetap taruh aja, nggak apa-apa, barangkali nanti kalau ada nanti bapak bisa kontak di nomor saya ini, langsung ditaruh ke HRD gitu. Ya tapi mungkin kita nggak tahu mas kapan, ya nggak apa-apa pak, ditaruh aja lah, karena waktunya sudah lama banget, ya kan, berkas-berkasnya juga sudah lama kan waktu itu, ya bisa jadi ya mungkin disisihkan itu tadi, ya istilahnya masuk ke tempat sampah kan pastinya gitu, masuk ke recycle gitu kan. Ya tapi aku rasa tidak semua security di perusahaan seperti itu ya. Ini aku yang tahu ya, karena aku dulu juga berkecimpung di bidang Sama. HRD ya gitu. Yang aku tahu, dan security-nya langsung tak tegur. Jangan seperti itu. Kalau memang kamu menjumpai hal seperti ini ya tetap harus kita arsipkan gitu loh. Barangkali nanti kalau kita butuh, kita nggak akan susah-susah nyari pelamar lagi gitu. Jadi perlu memang HRD itu punya database. Jadi penting sekali kalau HRD-nya itu memang melarang security-nya. Jadi intinya kalau ada lamaran harus masuk ke HR itu akan bagus, karena mereka akan punya database, enggak selalu pasang iklan lowongan gitu loh, nggak susah-susah. Ya kalau bisa sih himbauan untuk semua para security ya, ya mau untuk adik-adik kita ini, anak-anak kita ini, ya kita support, kasihan mereka itu, anggap iku nek anakmu ya opo gitu loh, maksudnya kayak gitu sih. Empati lah Pak ya, lebih untuk ke bapak sama ibu security. Betul ya. Support kalian, cukup kalian support itu dengan apa? Jangan kalian buang lamarannya gitu loh. Ya diarsipkan, nanti kalau perusahaan itu memang membutuhkan yang sesuai anak ini ngelamar, kenapa nggak diambil, kan enak gitu. Ya harus bapak ibu kasihkan ke HRD lah. Ini himbauan untuk para security yang seperti itu sih ya. Mungkin di tahun 2021 ini sudah nggak ada sih ya, hampir ya. Hampir semuanya support lah ya kan, karena penting banget untuk mereka adik-adik kita, anak-anak kita ini biar semangat cari kerja. Nanti kalau mental pertamanya aja udah kayak gitu, mereka akan males cari kerja, harus percuma lamar kerja acak random, akhir-akhirnya ujug-ujugnya buang di tempat sampah gitu. Oh ya, tambahan Mas Kris tadi yang kita cari tahu dari mana informasi lowongan kerja bagi yang fresh graduate yang baru lulus itu bisa tahu dari sekolahnya. Biasanya perusahaan itu juga pasang di institusi ini ya, lembaga pendidikan biasanya. Jadi bisa tahu dari sana. Biasanya mereka ada ikatan alumni, jadi masih sering-sering kontak sama sekolahnya aja atau universitasnya. Benar. Karena kalau sekolah kejuruan ini biasanya di bagian humasnya itu wis masarno awak-awakmu ini misalnya. Kalau di SMK aku dulu, di SMK aku itu bagian humasnya sudah istilahnya masarno anak-anak didik
Jadi sudah ditaruh di plot di perusahaan-perusahaan yang apa istilahnya yang terbaik. Ya. Oke, kita kembali lagi ke ini ya, lamar ya, apply ya. Jadi ada konvensional sama non konvensional. Kalau konvensional itu tadi kita tulis lamaran, kemudian kita kirimkan lamaran kita sesuai dengan alamat perusahaan yang pasang lowongan kerja tadi. Yang kedua itu bisa melalui kembali lagi internet, job portal istilahnya. Jadi aplikasi penyedia informasi lowongan kerja yang sudah tak sebutkan di awal tadi ya, ada Jobs.id, Job ID, Karir.com dan lain sebagainya. Gitu. Jangan putus asa bagi yang lulusan SMK, SMA itu mereka banyak sekali lowongannya sampai dengan SMK atau SMA. Jadi SMA setara itu banyak sekali. Jadi jangan terpaku kita cari lowongan di koran aja, jangan guys. Jadi manfaatkan gadget kalian, install aplikasinya. Tuh, jadi untuk tahu. Jadi kalau misalkan ada yang sesuai dengan bakat minat kalian itu mesti akan ada notifikasi atau email yang masuk ke handphone Anda. Kemudian kalau yang lainnya lagi selain kita buat lamaran yang konvensional tadi, itu biasanya perusahaan buat aplikasi platform. Jadi sudah ada terima ini lagi Mas Chris, surat lamaran kerja lagi. Jadi tidak terima surat lamaran kerja lagi atau paperless istilahnya. Gitu. Dengan menggunakan Google Form kalau sekarang. Jadi lebih irit, nggak nulis. Betul. Jadi kalian lebih hemat tenaga kalian lah. Gitu. Jadi kalau misalkan di platformnya perusahaan itu diminta untuk ngupload CV ya kalian tinggal ketik aja di Microsoft Office ya, kemudian kalian ubah sesuai dengan keinginan dari perusahaan, mau diformatkan apa, mau format JPG, PDF atau yang lainnya gitu. Biasanya CV, kemudian ijazah atau mungkin sertifikat pelatihan yang pernah kalian ikuti, kemudian ada lagi identitas dan foto biasanya. Terus balik ke yang pertama tadi, biar istilahnya isi CV kita itu biar menarik perhatian HRD yang milenial yang sekarang ini, apa sih tips-tipsnya gitu. Karena kan nggak mungkin sama kan dengan zaman kita yang dulu sama yang sekarang. Sebenarnya enggak, kalau dikatakan beda banget sih enggak, mungkin cara apply-nya yang beda gitu. Kalau kita dulu kan kebanyakan konvensional ya, kita dulu jadi konvensional. Kalau sekarang itu sudah pakai ini platform itu tadi. Nah, untuk membuat HRD melirik kalian, melirik kita, jadi kayak misalkan kita ini loh guys, cari gebetan, kita kan harus membuat kita semenarik mungkin kan, supaya apa, dilirik gebetan kita gitu loh. Kalau kita nggak menarik perhatian ya nggak akan dilirik gitu loh. Nah, apa saja CV itu tentunya wajib berisikan biodata kalian, ada nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat rumah sama alamat email. Yang penting lagi nomor handphone. Biasanya kan HRD kontak ke nomor handphone yang fix gitu. Kalau misalkan nomor handphone biasanya ada nomor handphone sama nomor WA itu beda ya, harus kalian cantumkan dua-duanya. Siapa tahu kalau misalkan nanti di telepon yang pakai konvensional itu nggak bisa, biasanya kontak ke WA, atau WA nggak bisa sebaliknya telepon konvensional, kecuali kalau nomor WA sama nomor konvensional jadi satu. Kan ada Mas Chris yang dipakai nomor telepon konvensional sama WA, masalah. Tapi kalau misalkan antar nomor WA sama nomor konvensional beda ya, harus kalian cantumkan supaya apa? Siapa tahu kalian memang memenuhi kualifikasi dari perusahaan itu tadi. Nah, tapi ternyata kalian begitu dikontak nggak bisa gitu loh. Mereka nggak akan mungkin ke rumah kalian guys gitu loh. Nggak akan mungkin, pasti akan dilewati. Jadi itu yang pertama, biodata ya. Penting isikan lengkap mungkin. Lengkap-lengkapnya.
Tapi ya nggak perlu nama tukang kebunmu, nama sopirmu nggak penting, ya nggak perlu juga. Maksudnya yang bisa ya lengkap tapi jangan terlalu lebay gitu sih. Ya betul. Kemudian berikutnya kalian uraikan apa skill kalian. Jadi kemampuan yang kalian miliki apa saja. Oh, di bidang komputer bisa mengoperasikan Microsoft Office, kemudian ada lagi kemampuan kalian untuk ini di bidang Photoshop atau bahkan Corel, sebutkan aja asal benar-benar kalian kuasai loh ya. Jangan sampai kalian nanti hanya tulis aja tapi begitu di interview atau tes teknis gilirannya praktek Anda nggak bisa, Anda akan fail. Kemudian jangan lupa lagi untuk menuliskan apa? Pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal itu apa? Ya pendidikan yang kalian ikuti mulai dari apa? Dari jenjang SD sampai dengan pendidikan terakhir, atau kalau perlu 2 pendidikan terakhir aja. Nggak perlu sampai banyak lah, dari SDA, dari TK, SD, SMP nggak perlu. Kalau misalkan pendidikan kalian terakhir S1 ya S1 sama SMK. Kalau misalkan SMK atau SMA ya mundur 2, SMK sama SMP-nya mana. Kecuali disuruh nyebutkan mulai dari SD ya. Kecuali seperti itu, tapi nantinya kan biasanya di perusahaan diminta untuk ngisi form lagi, biodata diri kan, atau mungkin di awal tadi yang disediakan sama perusahaan di platform Google Form tadi itu biasanya diminta ngisi, ya sudah kita isi. Jadi isinya harus benar-benar apa? Singkat, padat, dan benar-benar berisi gitu ya. Terus di depannya itu kan biasanya sebelum kita ngasih biodata kan ada apa kata pengantar ya? Surat lamarannya. Surat lamarannya ya. Surat lamaran kalau konvensional perlu dituliskan. Jadi maksud kalian itu apa? Apply posisi apa? Biasanya sebuah perusahaan itu kan pasang informasi lowongan kerja kan tidak hanya satu aja Mas Kris. Nah, biasanya ada 2, 3. Nah kalian utarakan di dalam surat lamaran kerja itu mau lamar untuk posisi apa, terus kalian tahu informasi lowongan kerjanya itu dari mana, bisa disebutkan di surat lamaran kerja itu. Kemudian sama apa, dilampiri CV itu tadi. Iya. Itu kalau yang konvensional ya, tapi kalau sekarang sudah pakai Google Form itu biasanya langsung CV. Langsung CV ya. Langsung CV-nya. Dan mereka di Google Form-nya itu sudah disediakan platform untuk posisi, misalkan kalau di manufaktur ya, di manufaktur itu ada operator produksi, ada staf produksi, kemudian ada lagi bagian pembelian atau purchasing dan lain sebagainya. Itu bisa langsung masuk ke platform yang disediakan. Itu lebih ke kayak interview sheet ya, interview sheetnya perusahaan. Betul, jadi kan sekarang daripada nanti menghabiskan waktu di ketika mereka manggil, nah mending kan disebarkan langsung lewat mempermudah pihak itu untuk pada saat tatap muka ya bisa langsung pegang, ya. langsung pelajari sebelum ketemu sama kalian, sama sortir kan, sekalian seleksi. Terus juga penting juga pada saat kalian nulis lamaran kerja itu alangkah baiknya meminta doa orang tua ya kan? Ya kita juga enggak mau apa istilahnya harus buat sih rapi, tulisannya di model-model ya kan, akhir ngisi juga selengkap mungkin tapi kita lupa minta restu sama orang tua. Nah, itu juga penting karena doa orang tua juga akan mempermudah jalan kita. Ya itu paling penting guys, itu langkah yang pertama kali. Bu, aku ada ngelamar kerja di perusahaan ini, mohon doanya. Iya. Tuh. Nah, CV itu kalau konvensional Mas Kris bisa diketik atau bisa ditulis tangan. Kalau yang konvensional, kalau memang perusahaannya nggak menyediakan ini ya, aplikasi Google Form tadi ya, kalau mereka masih konvensional itu tadi. Kemudian kalau bisa usahakan buat ya itu tadi semenarik mungkin, selain isinya yang kedua, yang pertama itu pasti isinya yang berbobot, itu yang penting yang dilirik oleh perusahaan. Percuma kalau tampilannya bagus, kertasnya pakai kertas apa Concord dan lain sebagainya, tulisannya rapi bahkan rewajin atau bahkan ketikannya rapi, tapi isinya kosong guys, ngerti kosong.
cuma nulis biodata, pendidikan tanpa menyebutkan apa skill yang kalian miliki, sudah enggak, jarang dilirik. Kalaupun kalian nggak pede, misalkan, loh, aku ini masih fresh graduate, belum punya skill, belum punya keterampilan, loh, kalian kan ada magang, nah, kalian pernah magang di mana? Di magang itu kalian dapat ilmu apa? Kalian utarakan. Nah, gitu. itu bisa dimasukkan ke Iya, dalam pendidikan yang non formal tadi itu Mas Betul. Kris. Jadi termasuk kalian magang di mana, kemudian kerja praktek di mana, itu bisa kalian isikan di sana. Gitu. Jadi jangan kalian anggap kalau aku fresh graduate, aku minder, belum ada skill, belum ada keterampilan. Ya, apa yang kalian dapat di magang dan di sekolah kalian ya kalian Ya, sebutkan kalian di situ, sebutkan. ya kan Mbak ya? Penting. Kemudian skill dan kompetensi ini, kemampuan sebenarnya begitu kita sekolah itu ya sebenarnya sudah dapat Mas Kris. Kan mesti ada pelajaran, kalau umum SMA kan dapat keterampilan komputer atau ekstra komputer, nah itu sebutkan aja gitu. Jangan sampai kalian menulis keterampilan atau skill yang nggak kalian bisa. Nah, Itu akan jadi bumerang kalian sendiri nanti. betul, itu sama dengan kalian omong doang, tapi begitu giliran dipanggil kemudian tes teknis, praktek nggak bisa. Ada memang tipikal HRD itu yang melihat tipikal lamaran yang hari ini skillnya api gini nggak dibuktikan, ada yang hanya untuk melengkapi. Tapi ada salah satu HRD yang akan membuktikan tulisan kalian yang kalian tulis di situ. Nah, itu yang akan jadi bahaya nanti. Betul. Jadi mending apa yang kalian bisa, apa yang kalian punya skill, ya kalian tulis sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Kadang kalau misalkan ada lagi Mas Kris, jadi ada lagi HRD yang memang menerima yang fresh graduate itu tadi tanpa menyebutkan, mungkin di aplikasi tidak menyebutkan skill yang dipunyai, biasanya akan melirik lagi ke daftar nilai UAN, ujian akhir nasional. Biasanya kadang ada yang tes, oh bahasa Inggrisnya nilainya 9 nih, diajak ngomong bahasa Inggris 9 kan mendekati sempurna ya, tapi begitu di interview itu tadi dia nggak bisa. Bisanya oh yes or no. Itu bahaya guys gitu. Ya, gitu, Pak. Jadi sedari kalian sekolah, kalian harus mendapatkan nilai sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Jangan sampai dibiasakan apa? Nyontek. Ini dapat nilai bagusnya karena hasil nyontek Pak, mohon maaf Wan, bahaya. Bahaya sekali. Ya ini kita bicara tentang melamar pekerjaan dulu ya, nanti mungkin akan berlanjut ke interview, terus gimana sih nanti kalau sudah di dunia kerja itu kayak gimana? Jadi nanti akan kita lanjutkan lagi sharing ke tahap selanjutnya. Kalau kalian lolos untuk melamar suatu pekerjaan, kalian pasti nantinya akan dipanggil untuk mengikuti serangkaian tes oleh perusahaan. Jadi bisa kalian ingat-ingat lagi tadi hal-hal pentingnya. Jadi kalau nulis surat lamaran itu jawane ojo syukur angger ya, pokoknya nulis lamaran, pokoknya nulis, nah itu tadi akhirnya apa, bisa-bisa lamaran Anda disingkirkan gitu loh, bukan dibuang loh ya, dibuang, disingkirkan. Jadi tidak termasuk ke dalam kategori yang dipanggil untuk mengikuti seleksi. Mulai dari sekarang biasakan, atau mungkin kalian bisa cari informasi di Google, oh bagaimana sih buat lamaran kerja yang bisa menarik HRD, banyak sekali. Ini kita bicara yang pakai surat lamaran kerja, karena ada beberapa perusahaan itu yang nggak pakai surat lamaran kerja juga ada. Ya. Ada sih. Ini kita bicara yang pakai surat lamaran kerja ya. Kan kalau misalkan di toko atau di kafe, mohon maaf di tempat-tempat makan itu biasanya ada yang nggak pakai. Ada beberapa yang nggak pakai, ada yang pakai. Tergantung, kembali lagi ke kalau memang nggak pakai berarti pimpinan di perusahaan itu benar-benar baik sekali. Jadi nggak, patokannya bukan ada di CV kalian, tapi
percuma kalau CV kalian bagus tapi nantinya skill kalian jelek gitu loh. Nah, itu nanti akan kita kupas ke part selanjutnya, wawancara. Mungkin mereka tidak pakai CV tapi langsung diwawancara untuk observasi kalian langsung. Jadi tidak perlu kalian menuliskan A, B, C, D, bla 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 bla, janji ini janji itu, tapi ternyata kosong gitu. Mungkin seperti itu Mas Chris. Betul. Mereka tidak pakai lamaran tapi langsung panggil untuk ketemu wawancara. Bagaimana sih? Oke, cukup Mbak Ana? Cukup. Cukup Kalau ya, misalkan untuk- ada pertanyaan bisa tulis di komentar, akan kita jawab. Untuk sesi melamar pekerjaan ini cukup ya. Ya. Jadi untuk yang selanjutnya nanti kita bahas di next konten. Oke, Oke. close this. Salam sukses selalu untuk kalian semua.